dirayu oleh si ular tua. Manusia bisa jatuh, manusia bisa tergoda karena lidahnya suka memutarbalikkan kata, sehingga orang yang terpikat hatinya oleh karena perkataan dan ucapan yang disampaikan si ular. Kamu akan ketika engkau makan buah itu, maka kamu akan seperti Allah. Seperti Allah. Dan kamu akan tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Karena tergoda, maka perempuan ini hatinya jatuh dan jatuh hati kepada buah yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga ketika meraba buah dan mengambilnya, maka disitulah tertelik matanya. Dan dia merasakan bahwa kedua manusia ini, suami istri ini, telanjang, terlihat telanjang. Maka dengan segala ketelanjangan manusia, karena jatuh dari dosa, di hadapan Tuhan itu transparan dan telanjang, dan tidak ada sesuatu yang dapat ditutupi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Allah Maha Suci, manusia penuh dengan dosa. Akibat daripada dosa dan ulah manusia yang kecondongan hatinya ingin meraih keuntungan, tetapi itu yang membuat manusia bisa jatuh. Oleh sebab itu, kita harus tanggap dan peka untuk tidak mudah dengan menerima tawaran atau bujukan dari si iblis atau si ular tua. Orang yang tergoda akan terjatuh dan akan mengalami kematian. Akibat daripada dosa manusia, akhirnya dia harus mati, membutuhkan pertolongan. Manusia membutuhkan jalan. Manusia membutuhkan uluran tangan kasih. Tentu siapa yang akan memberikan uluran tangan kasih kepada manusia? Tidak lebih daripada hanya Tuhanlah yang akan memberikan uluran tangan kasihnya kepada manusia. Sebab manusia telah jatuh dan ke dalam lumpur yang sangat dalam. Tidak mungkin manusia itu bisa naik dari lumpur dosa yang sangat dalam, kecuali ada tangan yang Maha Kuasa yang sanggup mengentaskan manusia itu dari dalam lumpur itu. Maka kehadiran Allah hadir. Akulah aku, mengutus aku kepadamu, berinkarnasi menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Maka Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia dari dosa.
dosa. Dari dosa manusia. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Menjadi korban penebus salah, menjadi korban penebus dosa. Dia harus mati, menanggung akibat dosa manusia, dan rela mati di kayu salib. Dan dia harus menanggung kutuk kepada manusia, menanggung kutuk manusia. Dia disalib, Yesus disalib karena menanggung dosa manusia. Apakah ada orang yang mau berkorban, menanggung dosa manusia dan mengorbankan dirinya? Tidak ada seorang, kecuali anak tunggal Bapa, yaitu namanya Yesus, yang setia dan mengasihi manusia, datang ke dalam dunia, tapi ditolak oleh dunia dan dianiaya, mati di kayu salib, dan menjadi kutuk di kayu salib karena dosa manusia, karena perbuatan manusia, karena kejahatan manusia, karena kebejatan manusia. Yesus menjadi kutuk di kayu salib, dan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Yesus menjadikan kutuk dirinya demi menyelamatkan jiwa manusia yang harusnya dikutuk. Dengan kasihnya dia korbankan anaknya yang tunggal itu. Yesus dikorbankan dan mati pada hari yang ketiga, dikuburkan pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan kemahakuasaannya, kehadirannya. Dia bangkit, dia hadir ke dalam dunia menjadi manusia, dia mati dianiaya, dimati dan dikuburkan pada hari ketiga. Dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan bangkit dan selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, lebih daripada 500 orang, menyaksikan bahwa Yesus telah mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Dan oleh karena kasih daripada Tuhan terhadap manusia itu besar, yang olehnya kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat selamat kecuali hanya di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama yang membawa keselamatan kepada manusia, yang dan saya membutuhkan kasih dan pertolongan daripada Tuhan, yang rela mati menjadi manusia, rela mati menambahkan diri, rela mati untuk menebus dosa manusia, yaitu Yesus yang disalib. Benar-benar Yesus mati di kayu salib, dan setelah itu dikuburkan pada hari ketiga, dia bangkit dari antara mati. Itulah menunjukkan kasih yang sangat besar kepada manusia. Karena manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, akibat dosa mati. Tapi oleh karena kasih karunia daripada Tuhan, hanya kita dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka orang boleh mendapatkan anugerah keselamatan
di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Orang bisa selamat masuk surga hanya beriman di dalam Yesus. Hanya kepada Yesus. Kata Yesus berfirman, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya satu jalan, hanya beriman dalam Yesus Kristus. Maka orang itu akan selamat dan pasti masuk surga. Keselamatan itu anugerah, pemberian Tuhan dengan cuma-cuma, hanya iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang itu pasti mendapatkan jaminan keselamatan. Oleh sebab itu kita manusia membutuhkan keselamatan. Karena manusia membutuhkan pertolongan, manusia membutuhkan uluran kasih daripada Tuhan. Maka percayalah dan terimalah Tuhan Yesus menjadi juru selamat secara pribadi dalam hidupmu. Sekarang, ketika engkau menerima kehadirannya dalam hidupmu, saat ini juga engkau telah diampuni dosa dan segala pelanggaran. Oleh sebab itu, bukalah hatimu dan terimalah Tuhan. Maka Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan telah berfirman, "Aku berdiri di muka pintu." Sekarang Tuhan ada di depan pintu. Barang siapa mendengar Tuhan berketuk pintu dan membukakan pintu, Tuhan akan masuk dan makan bersama dengan dia, dia bersama dengan Tuhan. Bukalah pintu hati saudara dan terimalah kehadiran Yesus, maka engkau boleh mendapatkan anugerah yang besar daripada Tuhan, yaitu keselamatan, hidup yang